Percayalah akan perkataan orang yang paling terpercaya ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Salah satu nikmat terbesar dari Allah adalah dipertemukannya dengan orang-orang atau keluarga yang juga mencintai Allah dan Rasul-Nya. Keluarga yang sedang berusaha meniti jalan untuk sampai ke tujuannya, Jannatil A'la. Apalah daya seorang pemuda tersebut? Ia pun manusia biasa, juga memiliki hati yang bisa meleleh di saat mendengar nasihat atau ajakan untuk kebaikan. Setelah mendengarkan itu semua, tumbuhlah rasa itu, rasa yang tidak akan bisa dinilai atau dibeli dengan uang dan harta. Semoga ini adalah salah satu bukti Allah ganti dengan yang lebih baik. Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Adik-adikku, sobat kecil pemirsa Al-Furqan TV, dimanapun adik-adik berada, kemudian ayah, bunda, saudara dan saudariku yang pada kesempatan hari ini menyimak mungkin secara langsung ya atau mendengarkan radio suara Al-Furqan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya, merahmati Anda yang ada di rumah, di perjalanan maupun sedang mungkin aktivitas, apapun aktivitas Anda ya, merahmati kami yang ada di studio dan semua mungkin saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat di berbagai macam belahan dunia yang ada. Ya. Dan ketika kita meminta Allah Subhanahu wa taala untuk merahmati, memberikan kesehatan kepada seluruh kaum muslimin di berbagai macam belahan dunia, maka itu tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala mungkin mengabulkan semuanya, maka itu pun juga tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya. Ya. Langit, bumi dan apa atau segala sesuatu yang di antara keduanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adikku yang solih dan solihah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Adik-adik sudah mandi apa belum? Hah? Enak saja Kak Bulia sini, aku sudah mandi kok, masih ditanya-tanya gitu ya. Biasanya kalau pas musim liburan, kalau pas hari libur itu kadang mandinya juga males adik-adik ya. Iya apa enggak? Ya mudah-mudahan adik-adik enggak malas ya. Karena anak muslim, muslimah, ya, generasi Islam itu tetap semangat ya. Liburan itu bukan berarti libur enggak belajar sama sekali. Itu hanya pindah aktivitas, pindah kegiatan atau ganti kegiatan adik-adik. Kalau mungkin enggak hari libur, pas hari sekolah berarti kita ya belajarnya di sekolahan. Tapi kalau pas hari libur bukan berarti kita berhenti belajar. Tetap belajar dan beraktivitas tapi enggak di sekolahan lagi, ya. Mungkin di rumah dengan mendengarkan kajian atau mungkin membaca buku atau kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya. Latihan ketika di masa
kecil, di usia dini sudah latihan ini, itu dan seterusnya untuk persiapan nanti ketika sudah besar. Tatkala kalian itu sudah besar, mungkin 20-30 tahun yang akan datang, kalian yang akan menjadi pemimpin yang meneruskan perjuangan orang tua dan guru-guru kalian semuanya. Ya, makanya harus persiapan dari sekarang. Nanti kalau nggak persiapan dari sekarang, kalau udah dewasa jadi pemimpin, gimana? Nah, gak siap dong. Nah, adik-adikku yang solih dan solihah dimanapun adik-adik berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kesehatan kita semuanya. Pada kesempatan hari ini, ya, di tanggal berapa adik-adik? Tanggal 8 apa 9 Jumadil Ula adik-adik? Ya, alhamdulillah kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bersua kembali, yang pada kesempatan yang lalu Kak Ules nggak bisa hadir secara langsung adik-adik ya. Mohon maaf, mungkin pekan lalu kalaupun Kak Ules ngisi ya itu siaran ulangnya adik-adik ya. Nah, karena ada satu dan lain hal akhirnya Kak Ules nggak bisa. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini di pagi yang cukup cerah ini ya, Kak Bulias bisa hadir kembali bersama dengan anak-anak solih dan solihah dimanapun berada untuk belajar bersama, ya, mempelajari, mengkaji, ya, agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agama yang sempurna, agama paripurna, dan agama satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di akhirat tidak ada satu agama, tidak ada satu agama pun yang diterima oleh Allah kecuali Islam. Ya, maka barang siapa yang dia mencari agama selain Islam, ya, nanti di akhirat dia akan merugi, akan menyesal. Kenapa? Karena sudah sekian tahun mungkin melakukan kegiatan ini itu yang dia anggap mungkin ibadah ya, yang dia anggap menghambakan diri kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Ternyata di sana nggak ada faedahnya, tidak mendapatkan pahala, justru malah menumpuk-numpuk dosa yang akan berujung kepada kehidupan sengsara, yakni masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adik-adik merugi, ya, menyesal. Tapi kalau orang yang beriman, dia memegang teguh agama Islam hingga wafatnya, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal dan abadi, ya, yang kenikmatannya akan terus dan terus dinikmati, ya, dirasakan, ya, dinikmati sepanjang masa karena kekal dan abadi, ya. Seperti tadi itu dua tempat yang akan dituju oleh manusia, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Nanti satu kelompok akan masuk ke dalam surga dan satu kelompok lain akan masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Ke neraka. Kau lihat sini doanya salah ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti memasukkan kita ke dalam surga. Ya, fariqum fil jannah, dan melindungi kita semuanya dari kelompok kiri yang akan masuk ke dalam apa? Neraka. Iya, jangan sampai salah berdoanya adik-adik ya. Kalau diaminkan malaikat gimana coba? Ya. Nah, adik-adikku yang solih dan solihah, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan belajar bersama tentang salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ismun min asma'illahi ta'ala,
Satu nama di antara sekian banyak nama-nama yang Allah miliki. Ya. Kita sudah mempelajari beberapa pertemuan yang lalu, mungkin ya 1 bulan 2 bulan yang lalu adik-adik ya. Itu mungkin banyak nama-nama Allah yang sudah kita pelajari. Pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan mempelajari nama Allah Al-Latif. Apa adik-adik? Al-Latif. Nama Allah Al-Latif. Ya, Asmaul Husna. Ya. Kalau Asmaul Husna itu nama-nama banyak. Tapi kalau satu namanya Ismun. Yang belajar bahasa Arab ada Ismun, Ismani, Asmaun. Iya adik-adik. Pernah belajar bahasa Arab apa belum? Kalau kelas 1, 2 ya mungkin belum nyampe ke situ adik-adik ya. Ngertinya ya masmuk, ma ismuka. Siapa namamu gitu ya. Nanti kalau sudah kelas 6 mungkin atau mungkin SMP baru mengenal ada Ismani, ada Asmaun. Jadi kalau Ismun itu 1, kalau Ismani 2 nama. Ya. Kalau Asma berarti 3 ke atas, 3 lebih namanya Asmaun. Ayo dalam surat apa ada Asmaun? Ayo Asmaun sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ayo surat apa? Ya dicari aja sendiri adik-adik ya. Yang penting dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah nanti. Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, Al-Fatihah sampai An-Nas nanti ketemu. Ya. Nah, nama Allah Al-Latif. Al-Latif, nama Allah yang satu ini sering sekali atau bahkan mungkin ya hampir semua nama Al-Latif itu bersanding dengan Al-Khabir adik-adik. Ya. Kalau ada muncul nama Al-Latif biasanya ada Al-Khabir. Ya. Kira-kira apa hubungannya adik-adik? Apa sih maknanya Al-Latif, Al-Khabir? Nah, nanti akan kita pelajari adik-adik ya. Kita baca dulu beberapa ayat yang menunjukkan nama Allah Al-Latif itu bersambung atau bersambung. Ya, betul ya, bersambung. Ya, bersambung atau berjajaran dengan nama Al-Khabir. Dalam surat Al-An'am adik-adik. Al-An'am itu surat nomor 6. Ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. 5. Baru yang ke-6-nya adalah Al-An'am. Ayat berapa? Ayat ke-103 adik-adik. Ayat ke-103. Nanti disebutkan di situ nama Allah Al-Latif sama Al-Khabir. Ya. Kamu boleh baca ya adik-adik ya. Kalau adik-adik mau baca juga bisa diambil mushafnya, mungkin yang ada terjemahannya biar tahu maksudnya atau maknanya adik-adik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ya. Kamu boleh ulangi ya. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata manusia. Siapa yang dimaksud dia? Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa dilihat oleh kedua bola mata manusia selama masih di dunia. Tapi Allah akan bisa dilihat nanti ketika di akhirat. Ya. Semua manusia yang beriman, orang-orang yang beriman wajahnya akan berseri-seri memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ingin memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak perlu berdesak-desakan. Nah, kalau mungkin kita kedatangan siapa adik-adik ya? Misalnya siapa ya? Seorang raja misalnya ya. Biasanya kita hanya melihatnya melalui layar TV atau mungkin
lihat gambarnya di koran atau apa. Tapi suatu ketika sang raja tersebut datang ke desa kita adik-adik, bukan ke negeri kita, tapi ke desa kita sendiri. Tatkala sang raja itu datang, kira-kira semua rakyat, semua warga desa akan datang, akan melihatnya. Bukan hanya warga desa itu saja adik-adik, mungkin banyak berbagai daerah mungkin ya. Bukan hanya satu kabupaten, mungkin beda kabupaten pun juga akan ke situ pengen melihat sang raja tersebut secara langsung. Tapi kira-kira berebut apa enggak adik-adik? Saling berdesak-desakan apa enggak? Ya berdesak-desakan lah, kan manusianya kecil, sang rajanya juga kecil ya. Hanya penguasa di negeri itu. Tapi berbeda dengan sang penguasa alam semesta adik-adik. Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti tatkala di hari akhirat, ya, di surganya sana nanti manusia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu laksana kita melihat bulan. Tidak perlu berdesak-desakan. Ya. Kalau kita malam hari ketika bulan purnama, ya seluruh dunia, mungkin ya seluruh dunia yang mengalami malam di saat itu pengen melihat bulan, ya nggak perlu berdesak-desakan karena bulan di atas tinggi besar, ya seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan bisa dilihat dengan mata manusia tatkala di surga di hari akhirat nanti adik-adik. Ya, nah manusia ketika di dunia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pun para nabi, ya, Rasulullah Muhammad SAW yang paling mulia, Rasul paling mulia pun tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Meskipun tatkala Isra Mi'raj adik-adik ya, Rasulullah mendengar goresan pena. Ya, tapi yang Rasulullah lihat itu adalah cahaya yang sangat terang sekali sehingga menghalangi pandangan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sedangkan Dia dapat melihat segala penglihatan manusia. Ya. Manusia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pandangan Allah, penglihatan Allah bisa melihat penglihatannya manusia. Ya. Kenapa? Wa huwal latiful khabir, karena Allah itu maha halus dan maha teliti. Nah, al-latif berarti apa adik-adik? Maha lembut, maha halus artinya. Itu yang pertama. Surat Al-An'am ayat 103. Yang kedua adik-adik. Yang kedua surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu surat nomor 22 adik-adik ya. Dari surat nomor 20 itu apa adik-adik 20? Al-Anbiya. Hah? Iya tah. Al-Anbiya itu 21 adik-adik, 20 itu Toha. Ya, Maryam, ya, Maryam, kemudian Toha 20, 21-nya Al-Hajj. Setelah Al-Hajj baru Al-Mu'minun. Ya, 23, 24-nya An-Nur, 25 Al-Furqan. Ya. Surat nomor 22 ayat 63 adik-adik. Surat Al-Hajj ayat 63. Alam taro annallaha anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah. Innallaha latifun khabir. Tidaklah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit. Dan kebetulan hari-hari ini mungkin mulai masuk pada musim hujan adik-adik. Apakah engkau tidak memperhatikan Allah menurunkan air hujan dari langit? Ya, seperti itu. Sehingga bumi menjadi hijau. Yang tadinya tatkala musim kemarau buminya kering, ya, tumbuh-tumbuhannya banyak yang mati, ya, warnanya kuning,
karena kekurangan air adik-adik ya. Kemudian Allah menurunkan hujan. Tatkala Allah menurunkan hujan, buminya menjadi basah, tanaman menjadi hijau. Apakah kalian tidak memperhatikan seperti itu? Ya. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha halus, maha lembut, lagi maha mengetahui. Ya. Itu ayat yang kedua. Jadi nama Al-Latif itu gandeng dengan Al-Khabir. Ya. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ketika nama Al-Latif muncul itu sering sekali, kerap sekali disebutkan bersamaan dengan nama Allah Al-Khabir. Nah, contoh lain. Contoh lain ini mungkin kalian sudah hafal adik-adik ya, surat nomor 67. Awal juz 29. Surat apa? Awal juz 29. Surat Al-Mulk, Masya Allah. Ya. Awal surat Al-Mulk. Awal juz. Kalau ayatnya bukan awal adik-adik ya. Muka baliknya. Kalau yang muka pertama, Tabarakalladzi. Nah itu baliknya. Ya. Kalau Quran standar Madinah, wa asirru qaulakum awijharu bih. Nah itu awal atas, baris atas sendiri adik-adik. Nah dalam ayat 14 Allah berfirman, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Padahal Allah adalah maha halus adik-adik, maha lembut, lagi maha mengetahui. Wa huwal latiful khabir. Ya. Dan beberapa ayat yang lainnya masih banyak mungkin adik-adik ya. Kalau kita baca satu-satu mungkin waktunya habis nanti. Belum menjelaskan maknanya adik-adik ya. Jadi kesimpulannya adik-adik, yang pertama, nama Allah Al-Latif itu artinya maha halus, maha lembut. Nanti maksudnya bagaimana? Nanti insya Allah kita akan pelajari. Yang kedua, nama Al-Latif itu sering kali digandengkan dengan nama Allah yang lain, yaitu Al-Khabir. Ya, Al-Khabir apa artinya? Al-Khabir itu maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang pengetahuannya menjangkau segala sesuatu, segala yang rahasia, yang tersimpan dalam lubuk hati manusia yang paling dalam pun Allah mengetahui. Allah pun juga mengetahui benih-benih yang ditebar di permukaan bumi. Nanti dia akan tumbuh apa enggak, tumbuhnya seperti apa. Allah Maha mengetahuinya. Ya, maupun benda-benda yang kecil-kecil lagi, yang halus yang lainnya. Jadi Al-Khabir adalah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan ilmu Allah itu sangat adik-adik ya. Ilmu Allah sangat luas sekali dan mengetahui segala sesuatu, baik itu yang sangat halus, tersembunyi, kecil, agak besar, maupun yang jelas dilihat oleh kedua bola mata kita. Ya, Allah mengetahui itu semuanya. Nah, itu makna secara umum Al-Khabir. Ya, kalau Al-Latif ini yang akan kita pelajari mungkin lebih banyak adik-adik ya. Al-Latif itu mengandung dua makna. Mengandung berapa adik-adik? Dua makna. Makna yang pertama, perhatikan. Al-Latif itu bermakna Al-Khabir. Tuh, ini di antara adik-adik ya. Di antara rahasianya. Kenapa sih Al-Latif kok sering gandeng dengan Al-Khabir? Ternyata makna Al-Latif itu adalah bermakna Al-Khabir juga. Yaitu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat detail sekali. Sangat rinci dan halus sehingga menjangkau segala sesuatu yang rahasia, tersembunyi, samar,
maupun yang jelas nyata dipandang oleh mata. Ya, itu. Jadi yang pertama, makna al-latif sama dengan al-khabir. Bisa dipahami adik-adik? Saya boleh ulangi ya. Yang pertama, makna al-latif itu sama al-khabir. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu itu sangat detail sekali, detail dan rinci. Ya. Baik sesuatu tersebut itu rahasia, tersembunyi, samar, remang-remang, atau mungkin jelas dipandang oleh mata. Allah mengetahuinya secara detail. Ya. Misalnya yang rahasia, ada 2 orang yang sedang bisik-bisik. Nah, misalnya di sampingnya Kak Bulias ini ada temannya Kak Bulias. Ya, misalnya gitu. Terus Kak Bulias bisik-bisik sama teman yang ada di sini. Adik-adik mungkin tahu apa enggak? Hah? Adik-adik tahu? Hah? Enggak tahu. Itu namanya rahasia adik-adik. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu akan hal itu. Bahkan tahu sangat detail sekali. Ya. Itu yang diucapkan maupun apa yang ada di dalam hati orang yang mengucapkan itu Allah Maha tahu. Makanya tatkala ada 2 orang berbisik-bisik, Allah yang ketiganya. Apabila ada 3 orang yang menyimpan rahasia, Allah yang keempatnya. Apabila ada 5 orang, wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tatkala ada 5 orang yang sedang berbisik-bisik bercerita, membahas tentang apa yang bersifat rahasia, maka Allah yang keenamnya adik-adik. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'hum aina makanu. Dalam surat Al-Mujadilah adik-adik ya. Dalam surat Al-Mujadilah surat pertama di juz 28 adik-adik. Ya. Itu dijelaskan seperti itu. Kalau seandainya ada yang lebih kecil, lebih sedikit daripada 2 orang, berarti sendirian adik-adik. Apa yang ada di dalam hati seseorang, Allah mengetahuinya. Lebih dari 6 orang, misalnya satu masjid semuanya, mereka sedang membahas tentang sesuatu yang sangat rahasia. Di luar masjid dijaga, nggak ada orang yang bisa masuk, mendekat pun nggak bisa, apalagi masuk, ya, kecuali orang-orang tertentu yang mempunyai tiket masuk misalnya. Maka Allah mengetahui hal itu, tetap mengetahui. Lah, itulah di dalam di atas permukaan bumi Kak Abulas. Kalau seandainya sembunyi di lubang semut misalnya yang paling dalam, atau di lubangnya cacing sekalian kalau bisa. Ya, kira-kira Allah tahu apa enggak? Tetap tahu adik-adik. Ya, kan huwa ma'ahum aina makanu. Allah akan mengetahui dimanapun mereka berada. Ya. Pengetahuan Allah akan senantiasa menyertai hamba dimanapun mereka berada. Ya, itu tadi adik-adik. Makna yang pertama al-latif sama dengan al-khabir. Yang kedua adik-adik, al-latif bermakna Rabb yang memberi segala kebaikan dan manfaat bagi para hamba dan kekasihnya. Dengan kelembutan itu maupun kebaikannya, maka melalui jalan yang tidak mereka duga. Manusia nggak merasa, manusia nggak sadar akan kebaikan, manfaat yang Allah berikan kepada dia. Tapi dia bisa menggunakannya, tapi nggak sadar kalau itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita nggak meminta, tapi Allah memberi. Ya, kadang karena saking seringnya kita lupa juga adik-adik.
seperti bernafas misalnya gitu ya. Kadang kita lupa nafas, kita bisa bernafas setiap hari itu adalah karunia dari Allah adik-adik. Pernah nggak kita berdoa, ya Allah, berilah aku nafas yang mudah, berilah aku nafas yang begini setiap hari. Pernah berdoa seperti itu? Ya, kalau kita mungkin berdoanya secara umum adik-adik ya, ya Allah berilah aku kesehatan. Kecuali kalau pas pilek mungkin gitu, pas pilek sulit bernafas, itu baru merasakan adik-adik betapa nggak enaknya, betapa susahnya orang yang sulit bernafas, ya. Tapi tatkala kita nafas normal, penglihatan normal, mata kok nunjuknya sini adik-adik. Penglihatan normal, pendengaran normal, mungkin nggak terlalu, ya, nggak terlalu mungkin yang merasakan betapa nikmatnya karunia yang Allah berikan tadi. Tapi tatkala ada sesuatu yang mengganggu, mungkin matanya, mungkin telinganya, mungkin hidungnya, dan seterusnya, kakinya, tangannya, ada yang terganggu, baru terasa Masya Allah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang sekian lamanya. Nikmat tersebut kita mungkin sering lupa bersyukur kepada Allah. Baru terasa tatkala kita sekarang mungkin sulit untuk menggunakan tangannya misalnya, ya, seperti itu. Nah, itu makna al-latif yang kedua, yaitu bermakna Rabb, Tuhan yang memberikan segala kebaikan dan manfaat bagi hamba dan kekasihnya dengan kelembutan maupun kebaikannya melalui jalan yang adik-adik, ya, jalan yang mereka tidak duga, mereka tidak menyadarinya, ya. Mungkin ada sedikit kisah adik-adik. Ada sedikit kisah dari kisahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Di dalam surat Yusuf ayat 100 adik-adik, ini nama latif gak disambungkan dengan al-khabir adik-adik ya. Inna rabbi latiful lima yasha. Ayat 100 dari surat Yusuf. Inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, latifun, maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Nah, di sini adik-adik, kita akan mungkin tahu dan mengerti dengan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabiullah Yusuf dilahirkan, mulai beranjak dewasa, tambah gede, Nabiullah Yusuf bersama adiknya Bunyamin dan 10 saudaranya, ya, beda ibu adik-adik, ya, mereka merasa Nabiullah Yakub alaihissalam, bapaknya Nabiullah Yusuf, itu lebih mencintai Nabi Yusuf daripada anak-anaknya yang lainnya. Ya, dan itu wajar adik-adik, karena Nabi Yusuf mempunyai wajah yang sangat tampan, ganteng sekali, ya, dan mungkin akhlaknya juga bagus sekali. Ya, makanya sangat dicintai oleh sang ayah. Nah, dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur jalan ceritanya. Ya, Nabi Yakub mungkin dibikin seperti itu. Akhirnya manusia, saudara-saudaranya, ya, saudaranya mempunyai rasa iri, dengki, sehingga muncul ingin mencelakai, mencederai, atau bahkan menghilangkan Nabi Yusuf dari keluarganya. Ada yang dibunuh, ada yang usulkan dibunuh saja. Oh jangan, masa kalian gak kasihan sama adik kalian sendiri, darah daging kalian sendiri. Akhirnya ya sudah, kita ceburkan saja di sumur tua sana nanti. Barangkali nanti dia akan mungkin ditemu orang atau apa dan seterusnya, dibawa pergi. Ya. Singkat cerita, benar ditemu orang, kemudian dijual di pasar budak adik-adik ya. Tatkala dibeli di pasar budak, ternyata dibelilah seorang Al-Aziz, mungkin yang kaya. Ya. Tatkala dibeli,
dijadikan budak, jadikan anak angkat, ceritanya seperti itu di sana sampai dewasa, sampai gede, dan akhirnya masuk penjara, ini itu dan seterusnya. Nah, adik-adikku, tatkala Allah mengatur jalan ceritanya seperti itu, Allah maha lembut, Allah maha mengetahui bagaimana nanti akhirnya, endingnya seperti apa. Oh, ending, adik-adik ini nanti bikin bingung. Ending itu apa? Adik ngerti tak ending? Ya apa ya, mungkin akhir ceritanya lah. Akhir ceritanya kan Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi dan menjadi raja kaya raya, ya, penguasa Mesir di situ, ya, menjadi bendahara sih, bendahara raja yang sangat adil dan seterusnya. Akhirnya saudara-saudara, ayahnya, ibunya dibawa ke Mesir, ya, mereka hidup apa adik-adik, hidup bahagia, ini dan seterusnya. Nah, itu adik-adik, jalan ceritanya diatur sedemikian rupa, begini, ini, itu dan seterusnya. Akhirnya untuk mencapai tujuan, mencapai akhir yang indah. Nah, itulah diantara nama Allah Al-Latif, ya. Segala peristiwa yang terjadi, yang dialami Nabiullah Yusuf alaihissalam itu merupakan wujud kelembutan Allah terhadap dirinya, ya. Sehingga Nabi Yusuf mengakui itu semuanya adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Meskipun dulu nggak enak ini itu, tapi tatkala sudah menjadi, ya, bendahara, ketemu sama keluarga, ayah, bunda, adik, kakak dan seterusnya, semua itu hilang. Ya, karena kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengatur jalannya cerita tersebut, karena ada satu tujuan yang akan diberikan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam dan pelajaran bagi manusia yang lainnya. Nah, adik-adikku yang solih dan solihah dimanapun adik-adik berada, di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman adalah Allah senantiasa menolong mereka dengan kelembutannya. Dengan maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Banyak kisah mungkin yang berkaitan dengannya. Para sahabat yang mulia, mereka dulu dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Masa jahiliyah, mereka menyembah batu, menuhankan berhala, ya, membunuh anak wanita. Tapi tatkala cahaya Islam mulai bersinar, hati mereka mulai terbuka, menyapa hidayah, ya, menyambut ajakan sang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ adik-adik, para sahabat akhirnya menjadi manusia-manusia mulia yang meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Patung yang nggak bisa ngapa-ngapain mereka sembah. Dulunya seperti itu, ya. Patung yang nggak bisa bicara, nggak bisa apa adik-adik, nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, dipukul nggak bisa menghindar, ya. Seperti itu dimintai rezeki, disembah, dipuja, dimintain doa, ini itu dan seterusnya. Makanya itu disebut dengan zaman jahiliyah. Gak masuk akal. Wong patuh dia yang bikin sendiri, disembah-sembah sendiri. Ini gak masuk akal adik-adik. Maka jahiliyah bener. Ya. Akan tetapi tatkala Islam, ya, cahaya Islam sudah menyinari kota Mekah, masuk ke dalam relung hati mereka, ya, akhirnya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tersadarkan akan kejahiliahan mereka, ya, terbuka hatinya sehingga mereka
berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ya, seperti itu. Itu salah satu maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala, menunjuki jalan bagaimana caranya apa? Sebab musababnya sehingga menjadi orang-orang mulia. Bilal bin Rabah adik-adik, sahabat yang mulia. Dulunya seorang budak yang dihinakan seperti hewan, ya, disuruh ini itu dan seterusnya, dihajar, tatkala masuk Islam mendapatkan siksaan yang begitu dahsyatnya adik-adik. Kalau kita mungkin suruh merasakan siksaannya Bilal, mungkin kita nggak siap adik-adik. Ya, coba bayangkan di terik matahari, panasnya gurun yang ada di Arab Saudi membakar, ya, kulit. Itu sangat menyengat sekali adik-adik panasnya. Coba bayangkan di atas pasirnya panas, ya, nggak pakai baju, suruh terlentang di atasnya. Udara di atas, matahari juga panas sekali. Udara panas, ditindih batu lagi di atasnya. Ya, nggak bisa bayangkan. Itu panas sekali. Tapi dia hanya mengatakan ahad, ahad dan seterusnya. Dari situ akhirnya dibebaskan oleh siapa namanya? Abu Bakar, kemudian menjadi hidup merdeka, ini itu, dan akhirnya mulia, ya, mulia, bahkan dijamin masuk surga lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adik-adik, itu jalur ceritanya seperti itu, jalan hidupnya seperti itu, Allah mengaturnya, Allah maha lembut memberikan hidayah ini itu dan seterusnya demi kebaikan sang hamba. Nah, itu diantaranya adik-adik, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, ya, dari kebodohan menuju ilmu, dari kekufuran menuju keimanan, ya, dari durhaka berbuat maksiat menjadi manusia yang taat dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adik-adik, maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak seperti itu, maka ada saja jalan ceritanya, alur ceritanya, dia akan melakukan begini-begini dan seterusnya, yang akhirnya seperti itu. Ya, contoh lain laginya adik, ya, perhatikan ini, di antara bentuk kelembutan Allah terhadap hambanya adalah Allah menentukan kadar rezeki. Allah menentukan kadar rezeki mereka. Para manusia itu sudah ditentukan kadar rezekinya. Itu berdasarkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia baiknya seperti ini, rezekinya begini, segini. Kalau dia nanti begini dan seterusnya. Jadi itu rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakar oleh Allah. Ya, berdasarkan pengetahuan Allah terhadap kemaslahatan mereka, kebaikan mereka. Ya, bukan atas dasar keinginan manusia. Ya, kalau berdasarkan keinginan manusia, semua manusia ingin apa adik-adik? Hidup kaya raya, nikmat, mungkin gitu ya bayangannya. Tapi Allah tidak. Allah memberikan kepada manusia bermacam-macam adik-adik. Ada yang rezekinya dilapangkan dalam segi harta, ada yang diberi ilmunya banyak, hartanya sedikit, ada yang diberi jabatan ini, ada yang ini, itu dan seterusnya. Ya. Orang ini kalau dilapangkan rezekinya nanti dia akan sombong dan seterusnya, makanya mungkin diberi begini saja. Ya. Oh, orang ini kalau diberi miskin nanti dia nggak akan sabar, tapi diberi kekayaan dia akan bisa bersyukur dan seterusnya. Itu Allah yang mengatur adik-adik. Dilapangkan rezeki, hartanya, kadang disempitkan hartanya untuk menguji manusia. Ya, seperti itu. Itu salah satunya saja adik-adik. Ya. Sebab
ada kalanya mereka menginginkan sesuatu. Manusia kadang pengen sesuatu, padahal yang lain itu lebih baik dari apa yang dia inginkan. Maka Allah memberikan yang lainnya tadi. Maka pilihan Allah itulah yang terbaik buat kita. Kita syukur ya adik-adik. Ya. Jangan sampai tatkala kita misalnya duduk mungkin terpenung sambil melihat anak-anak, melihat teman-temannya. Ya enak ya kalau jadi anaknya bapak itu. Enak dia ya, dia jadi orang anaknya si itu. Dia hidupnya kaya ini itu. Jangan seperti itu adik-adik. Ya, itu adalah bisikan setan. Semuanya Allah yang mengaturnya. Ya, jangan sampai juga berpikiran, wah, gara-gara abiku dan umiku, gara-gara ayah dan bundaku, aku jadinya warnanya kulitnya hitam. Coba kalau aku lahir dari bapak ibu yang itu, orang-orangnya putih-putih begini, nantilah aku berkulit putih. Nah, itu tidak boleh seperti itu adik-adik ya. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri adik-adik. Ya. Tidak perlu membanding-bandingkan dengan yang lainnya. Ya, itu. Makanya tatkala kita melihat masalah dunia, lihatlah kepada yang di bawah kita. Kita nggak punya mobil, alhamdulillah masih banyak saudara-saudara kita mungkin yang punyanya hanya sepeda. Kita sudah punya sepeda motor, ya seperti itu. Ngelihat yang bawah, jangan wah aku hidupku kok sengsara sendiri ya. Tetangga kanan kiri punya mobil, sementara aku nggak punya mobil. Punyanya hanya mobil-mobilan. Mereka punya mobil beneran, kita hanya punya mobil-mobilan dipakai ngeng ke sana kemari gitu toh. Kalau mereka bisa naik mobil, bisa jalan ke sana kemari. Adik-adik nggak perlu khawatir, ya, nggak perlu susah, nggak perlu apa adik-adik gundah. Ya mintalah kepada Allah, karena Allah yang maha kaya. Nanti kalau nggak dikabulkan oleh Allah, mungkin kalau diberi mobil nanti ada sesuatu yang nggak baik bagi dirinya, maka Allah beri yang lainnya, itu yang lebih baik bagi dia. Atau nanti kalau seandainya nggak dikabulkan di dunia, di akhirat akan diberi mungkin yang lebih baik lagi, ya seperti itu. Jadi Allah maha lembut, Allah mengatur, menakar kadar rezeki yang diberikan kepada seorang hamba. Ya, itu adik-adik, baik dia mungkin awalnya tidak menyukai, ya, nanti akhir-akhirnya dia akan suka terhadap apa yang diberikan oleh Allah tersebut. Ya, itu tadi. Jadi itulah maha lembut Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang lain adik-adik, ya, bentuk kelembutan Allah terhadap hambanya diantaranya dengan cara memberikan berbagai musibah adik-adik. Ya, di antara bentuk kelembutan Allah SWT, kita diberi musibah adik-adik, diberi cobaan. Jalan, enak-enak jalan tiba-tiba cedok, aduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, masya Allah. Aduh, kakiku rasanya. Nah, diberi seperti itu adik-adik. Itu di antara bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ orang akan merasa tidak akan sombong dia. Kenapa? Karena dia sudah hati-hati, ternyata juga masih kesandung. Ya. Kalau dia jalannya mungkin selalu normal terus, ya mungkin dia mungkin bisa sombong. Aku hidupnya sehat terus, nggak pernah sakit misalnya gitu. Itu sombong adik-adik. Tapi tatkala dia mendapatkan ujian tadi, cobaan, ya kakinya kesandung, kukunya lepas misalnya gitu ya, sakit sekali adik-adik. Ya, dengan itu dia akan merasakan betapa besarnya nikmat Allah, kaki yang bisa dipakai jalan secara normal. Ya, bisa dipakai sepak bola, kejar-kejaran sama teman, ya, bersepedaan ke sana kemari, riang gembira mungkin gitu ya. Tapi tatkala sakit kakinya,
mau sepak bola, jangankan sepak bola, untuk jalan saja sakit, apalagi sepak bola. Akhirnya bersyukur adik-adik, ya, seperti itu. Dengan adanya cobaan dan musibah tersebut mengantarkan kesempurnaan kepada manusia, sehingga manusia itu bisa bersabar dan bersyukur, adik-adik, ya. Iya, dengan anugerah yang Allah berikan kepada dia, dengan ujian tersebut dia akan menjadi bersabar dan bersyukur. Ya. Itu diantara kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Contoh lagi adik-adik, ya. Di antara bentuk kelembutan Allah kepada hamba yang lain adalah Allah menakdirkan seorang hamba berada di bawah asuhan orang yang solih. Nah, dia berilmu, beriman, dan di lingkungan orang-orang solih juga. Tatkala seseorang itu di bawah naungan asuhan orang yang solih, orang berilmu, beriman, di lingkungan yang baik juga, lingkungan orang-orang solih, ya, guna meraih apa adik-adik, ataupun meneladani akhlak dan hasil gembelengan mereka. Sekarang misalnya si Ahmad ini kebetulan dia menjadi anak dari dua orang, ya jelas lah, kamu lihat sendiri. Ahmad ini bapak ibunya orang yang solih, ya, orang yang solih, berilmu lagi, lingkungannya juga lingkungan yang solih, lingkungan yang baik. Tatkala Ahmad tinggal di situ, lahir dari kedua orang yang solih, ya, berilmu, beriman, di lingkungan orang-orang yang solih, ya, sehingga Ahmad bisa meneladani akhlak-akhlak mereka, menimba ilmu dari mereka, ya. Itu tadi. Oleh karena itu merupakan bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada si Ahmad tadi. Dia ditinggalkan di daerah situ, dilahirkan dari situ. Ya. Itu adik-adik. Ya. Dari situ itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan si Ahmad tadi menjadi orang yang mulia juga. Ya. Orang yang solih. Ya. Tuh. Contoh lagi yang terakhir ya adik-adik ya, karena waktunya mau habis. Yang terakhir adik-adik. Di antara bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah dengan cara Allah memberikan, menganugerahkan kepadanya saudara yang solih, kakak, adik yang solih dan solihah, serta kerabat, mungkin keluarga-keluarga yang bertakwa, sehingga bisa membantu dirinya untuk berbuat kebaikan, meneguhkan dirinya istiqomah, ya, senantiasa memegang teguh agama Islam, ya. Tatkala melakukan ini dinasihati sama adik kakaknya, kerabatnya yang baik, ya. Itu tatkala seseorang diberi saudari, kakak, adik, kerabat yang solih, bertakwa, itu merupakan juga salah satu bentuk maha lembut Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Ya. Sehingga ya dia nggak sadar, nggak menyadarinya. Dari situlah awal kebaikan dia. Ya. Tatkala dia tinggal di situ, dinasihati, dibimbing, diapa dan seterusnya, sehingga dia bisa menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang solih dan solihah. Ya, itulah adik-adikku yang solih dan solihah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Ya, mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Ya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang adik-adik. Ya, siap? Ya, karena waktunya terbatas, kita harus
harus apa adik-adik? Harus undur diri, berpisah untuk sementara, untuk bertemu ya, untuk bertemu di lain kesempatan, insya Allah. Dengan tema yang lainnya tentunya adik-adik ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, atau mungkin tutur kata Kak Willy tadi yang nggak jelas ya adik-adik ya. Karena mungkin ngomongnya kadang kecepatan, kadang kepleset ngomongnya, kesandung juga ngomongnya, jadi salah-salah adik-adik ya. Mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun juga mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Mempertemukan kita nanti di surganya yang kekal dan abadi. Bersama siapa adik-adik? Bersama orang-orang yang solih, para syuhada, orang-orang yang bertakwa, para nabi dan para rasul yang mulia. Ya, amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.